Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita kalau sholat Jumat itu kan pada saat khutbah Jumat ada kotak amal yang digeser-geser, tapi nggak di semua masjid, biasanya di sebagian masjid. Nah itu sebenarnya dalam agama Islam itu menggeser-geser kotak amal itu nggak boleh. Kenapa? Karena pada zaman Nabi dulu itu pada saat khutbah Jumat itu kita itu nggak ada menggeser-geser kotak amal itu. Nah jadi itu termasuk bid'ah. Yang pertama itu termasuk bid'ah. Yang kedua, Nabi itu melarang kita berbicara pada saat khutbah Jumat. Jadi kalau kita tuh berbicara sama teman kita nih, misalnya kita di samping kita nih teman kita ngobrol gitu, terus kita bilang diem dong atau diamlah, kita cuma bilang gitu aja, itu udah sia-sia ibadah sholat Jumat kita itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi itu melarang kita bermain kerikil. Jadi pada zaman Nabi itu masjid belum ada lantainya seperti ini. Jadi lantainya itu masih dalam bentuk tanah atau kerikil atau pasir. Jadi karena lantainya itu dari pasir atau dari tanah, maka di lantainya itu kemungkinan banyak kerikil. Nah, kalau kita duduk di bawah, itu kan kadang-kadang tangan kita iseng karena ada kerikil, kita iseng main-main kerikil. Nah itu kata Nabi, bermain kerikil itu nggak boleh, jadi menyebabkan sholat Jumat itu jadi sia-sia. Nah jadi nggak boleh. Nah apalagi kita menggeser-geser kotak amal, atau kita main HP, atau teleponan, atau main game, nggak boleh itu main game di HP. Jadi kita tuh, kenapa kita tuh dilarang berbicara pada saat khutbah? Terus kita juga dilarang melakukan aktivitas yang lain selain mendengarkan khutbah pada saat khutbah Jumat. Nah itu supaya kita itu menyimak khutbah Jumat itu. Nah jadi menggeser-geser kotak amal itu nggak boleh itu. Itu bisa menyebabkan ibadah sholat Jumat kita itu jadi sia-sia. Nah itu. Yang mau ditanya Bu? Ya, bagaimana hukumnya nih kalau setiap orang itu belum pengetahuan itu kan belum banyak yang tahu nih, kan? Jadi itu kalau sebenarnya geser-geser itu jadinya berdosa atau enggak? Jadi kalau kita menggeser-geser kotak amal pada saat khutbah Jumat itu bisa menyebabkan ibadah sholat Jumat itu jadi sia-sia. Nah apakah itu berdosa? Nah karena itu juga mengandung unsur bid'ah, yang mana bid'ah itu dilarang, ya termasuk berdosa juga kalau menurut saya. Kenapa? Karena termasuknya bid'ah juga. Nah itu. Tapi kecuali kalau khutbah itu bukan khutbah Jumat, misal khutbah pada saat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah itu kita kalau pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, karena dia itu hukumnya sunnah dan nggak ada larangan kita nggak boleh bermain-main kerikil, nggak ada larangan begitu, kita juga nggak ada larangan disuruh diam, nggak boleh bicara. Nah itu kalau misalnya kita tuh menggeser-geser kotak amal pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, itu nggak sampai membuat ibadah Idul Fitri atau Idul Adha itu menjadi sia-sia. Kenapa? Ya karena nggak ada larangan itu, dan juga itu hukumnya sunnah. Tapi juga sebaiknya pada saat Idul Adha dan Idul Fitri juga jangan menggeser-geser kotak amal. Berarti dan juga kalau menggeser itu
apa maksudnya khusus hari Jumat aja, waktu sholat Jumat aja gitu Waktu sholat, waktu khutbah Jumat aja nggak boleh itu. Nah kalau pada saat Idul Adha atau Idul Fitri itu Nabi malah menganjurkan kita tuh bersedekah, tapi bersedekahnya itu setelah khutbah Jumat, setelah khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Nah tapi kalau pada saat khutbah Jumat nggak boleh itu, nggak boleh. Itu karena itu terlarang. Nah tapi yang dilarang itu apa? Aktivitas menggeser-gesernya itu, kita menggeser-geser. Nah terus bagaimana dengan kotak amal yang diem, yang nggak digeser-geser? Nah itu nggak apa-apa itu. Jadi kalau kita kotak amalnya itu di pintu atau di mana lah gitu, di tiang apa di mana, jadi orang nyumbang pada saat mau masuk masjid misalnya atau pada saat keluar masjid, itu nggak apa-apa itu, karena itu kita nggak melakukan aktivitas menggeser-geser kotak pada saat khutbah Jumat. Nah, itu berarti pahalanya beda dong, yang digeser-geser sama yang di kotak yang diem aja. Berarti kalau kita sedekah lebih baik yang di diem aja ya. Betul, kalau kita pada saat sholat Jumat kita menggeser-geser kotak amal itu malah menurut saya nih ibadah sholat Jumatnya jadi sia-sia. Terus kita ketulus ikhlasnya nggak ada. Malah bisa juga malah jadi berdosa. Jadi kita berharap kita dapat pahala, kita nyumbang masjid, tapi ujung-ujungnya malah udah sholatnya nggak dapat pahala, ibadahnya juga nggak dapat pahala. Karena merasa nggak enak, karena malu sama sebelahnya, jadi kita mesti terpaksa harus ngasih gitu. Jadi ada keterpaksaan gitu ya. Jadi nggak ada ketulus ikhlasan dong. Nah kalau menurut saya sih alasannya bukan itu, tapi alasannya karena emang Nabi itu melarang kita melakukan aktivitas pada saat khutbah Jumat selain mendengarkan khutbah. Jadi kalau kita tuh melakukan aktivitas yang lain, misalnya kita bermain-main kerikil, termasuk juga misalnya menggeser-geser kotak amal atau bermain-main HP, misalnya main game, itu nggak boleh. Nah, tapi mungkin kadang-kadang orang banyak yang nggak tahu tuh, jadi mungkin masih banyak nggak tahu. Pada waktu khutbah Jumat orang malah main game. Aduh tanggung nih main game nih, kalah mulu. Nah itu nggak boleh. Apalagi nelpon. Ya misalnya nelpon, bentar dulu gue lagi masih dengerin khutbah dulu nih, gue nih nggak bisa ke sono. Nah itu nggak boleh itu, kita ngomong pada saat khutbah Jumat nggak boleh. Nah makanya itu sebaiknya tuh kalau pada saat khutbah Jumat HP dimatikan. Iya itu, harus atau dimasukin ke kantong. Nah, itu ya. Karena itu ntar bisa mengganggu. Karena kita belum belajar. Jadi kita masih mengikuti apa yang biasa kita lakukan, mengikuti apa tiap hari yang kita lakukan, mungkin yang dari dulunya gitu. Jadi tetap kita masih mengikuti karena kita belum belajar. Nah ini menurut saya ini kesalahan ini nih, salahnya mungkin pada ulama-ulama yang dulu yang memulai mengadakan aktivitas seperti itu, geser-geser kotak amal itu nggak boleh. Nah karena kalau kita udah tahu gitu nggak boleh. Nah tapi masalahnya kan emang banyak praktek-praktek di masjid seperti itu. Nah itu nggak boleh itu. Semestinya ulama ngasih tahu itu bahwa itu nggak boleh. Cuman ya nggak tahu karena ternyata banyak masjid yang masih melakukan praktek menggeser-geser atau mengendarkan kotak amal pada saat khutbah. Nah, ya itu jadi yang penting itu dikasih, yang udah tahu gitu dikasih tahu yang lainnya bahwa itu nggak boleh. Karena sayang kita udah sholat Jumat ternyata sia-sia. Kita juga nyumbang uang buat masjid ternyata sia-sia karena kita menggeser-geser kotak amal itu. Nah itu mestinya jangan begitu. Berarti yang perlu diingatkan tuh atasannya dong.
Ya semua siapa aja. Ya terutama memang pengurus masjid. Kenapa? Terutama atasannya. Iya. Kalau atasannya kita jadi diingatkan, nanti kalau mau mungkin jadi ngikutin yang bawahannya. Iya, itu termasuk harusnya pengurus masjid tahu itu semestinya. Tapi juga masyarakat juga harus tahu. Kenapa? Ya supaya masyarakat juga nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain juga. Misalnya main HP, atau misalnya teleponan, atau SMS-an, atau main game. Nah, Itu nggak boleh. Itu bahasanya tuh kerikil-kerikil itu Ya, kayak gitu. bisa juga dikiaskan ke situ. Bisa juga begitu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup lah. Ya. Asal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.